Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan mempelajari pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan pada kelas 12 ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salwa Ziada Rizky, absen 33 dari 12 IPS 3. Yuk, sama-sama belajar. Nah, materi yang kita pelajari pada kali ini, yang pertama ada kajian transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Yang kedua ada sumber daya alam sebagai pengembangan potensi wilayah. Yang ketiga ada kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah. Yang keempat ada kajian potensi wilayah tata guna lahan. Dan yang terakhir ada kajian lingkungan kesehatan. Yang pertama, kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Pengembangan wilayah berdasarkan potensi merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk, karena dapat meningkatkan pendapatan penduduk, pemerataan pembangunan, meningkatnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya produktivitas. Nah, beberapa permasalahan dalam keterbatasan pengembangan wilayah. Yang pertama ada komoditas, minimnya investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak terjadinya aksesibilitas, dan fasilitas penunjang lainnya. Permasalahan itu dapat kita tanggulangi dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, sistem informasi geografis atau SIG, dan teknologi. Contohnya, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk pembangunan jaringan transportasi yang mendukung pengembangan potensi wilayah. Misal, hasil pertanian sayur dari desa akan didistribusikan ke kota dengan cepat, supaya sayur tidak cepat layu dan busuk. Sedangkan jaringan transportasi yang tersedia rusak dan tidak memadai, maka proses distribusi menjadi lama dan sayur layu dan busuk. Maka petani sebagai produsen dan konsumen akan mengalami kerugian. Yang pertama, sistem jaringan transportasi. Jaringan transportasi merupakan serangkaian prasarana transportasi seperti jembatan, jalan raya, jalur pelayaran, rel, jalur pertambangan, dan lain-lain, yang berhubungan dengan simbol sarana transportasi, yaitu terminal, bandara, dan pelabuhan, sehingga membentuk suatu kesatuan sistem jaringan transportasi untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di suatu wilayah. Sedangkan pengertian dari transportasi adalah suatu usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain objek tersebut lebih berguna atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Fungsi transportasi yang pertama untuk melancarkan perpindahan barang dan manusia, kedua menunjang pembangunan wilayah, tiga memberikan kontribusi yang besar sebagai penghubung antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya dalam rangka mendorong pembangunan tertinggal. Sistem transportasi dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh ruang untuk bergerak, seperti jalan, sungai, dan udara. Tempat akhir dan awal pergerakan, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Ada kendaraan sebagai alat atau sarana, dan yang terakhir ada pengelolaan transportasi. Jenis transportasi ada 3. Yang pertama transportasi darat seperti kereta api, bis, mobil, motor, dan lain-lain. Yang kedua ada transportasi air seperti kapal, perahu, dan rakit, dan transportasi udara seperti pesawat terbang. Yang pertama tadi kan ada sistem jaringan transportasi. Nah, yang kedua, kajian jaringan transportasi melalui peta pengendalian jauh dan SIG. Yang pertama kita bahas peta dulu. Peta jaringan transportasi menggunakan peta tematik. Nah, peta tematik dapat memberikan informasi tentang pola jalur lalu lintas, letak stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara, sesuai dengan jenis dan kelas
pelayanan, jenis dan kualitas jalur lalu lintas, sarana dan prasarana pendukung, klasifikasi jalan, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas penginderaan jauh. Karakteristik penginderaan jauh memberikan kontribusi dalam transportasi. Semakin baik citra, maka semakin detail informasi yang diberikan. Interpretasi pembangunan jaringan transportasi pada teknik penginderaan jauh diarahkan untuk mengetahui kemampuan lahar terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut, maupun udara, dan lain-lain. Yang terakhir ada SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan suatu lokasi yang detail. Hal tersebut menjadi perhatian penting untuk memutuskan suatu desain pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas kajian SDA sebagai pengembangan potensi wilayah. Upaya memelihara konsistensi keberadaan sumber daya alam di Indonesia diperlukan suatu monitoring yang dapat mengamati, menganalisa, dan menyajikan serta membuat pemodelan keputusan sehingga eksistensi sumber daya alam tetap terjaga, yaitu dapat melalui inderaja atau penginderaan jauh, SIG atau Sistem Informasi Geografis, dan peta. Secara umum, manfaat dari penginderaan jauh dalam bidang sumber daya alam adalah pemetaan sebaran sumber daya alam sebagai sumber data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyak hal, sumber data pemetaan potensi sumber daya alam, pemantauan sebaran sumber daya alam, dan perencanaan pembangunan wilayah. Manfaat dari SIG dalam inventarisasi sumber daya alam yang pertama dapat mengetahui sebaran dan pola sumber daya alam, mengetahui jumlah sumber daya alam, pemantauan kawasan potensial dan kritis, pemantauan rehabilitas dan konservasi SDA. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan inventarisasi SDA yang pertama ada kemampuan sumber daya manusia. Nah, kemampuan SDM dapat menentukan keberhasilan dan tingkat kedetailan inventarisasi. Kemampuan SDM yang berkualitas dapat menyediakan data dengan akurasi yang tepat. Yang kedua, adanya ketersediaan data, di mana dengan adanya data yang tersedia akan memudahkan dalam mengolah kegiatan inventarisasi sumber daya alam. Yang terakhir ada kondisi lapangan. Nah, kondisi lapangan yang sulit dijangkau dapat memanfaatkan penginderaan jauh sebagai sumber data tunggal. Apabila daerah tersebut memungkinkan dijangkau, maka perlu data tambahan seperti data terestrial. Maksud dari data terestrial adalah data yang diperoleh langsung dari proses pengukuran di lapangan. Contohnya, jumlah penduduk, suhu udara, curah hujan, pH tanah, kecepatan angin, dan lain-lain. Yang ketiga ada peta. Data yang disajikan pada peta sumber daya alam membantu pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder dalam merencanakan, mengambil keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya alam berdasarkan aspek keruangan wilayah. Selain itu, berdasarkan peta sumber daya alam dapat kita ketahui besarnya potensi sumber daya alam di suatu wilayah, besarnya yang dapat dimanfaatkan, dan cadangan pada wilayah dan waktu tertentu. Selanjutnya, C. Kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek dalam pembangunan wilayah. Sumber daya alam yang melimpah merupakan modal besar dalam pembangunan apabila diiringi oleh manusia yang berkualitas. Sebagai upaya memanfaatkan potensi sumber daya manusia dalam pengembangan potensi wilayah, dapat menggunakan penginderaan jauh, SIG, dan peta. Yang pertama, kita bahas penginderaan jauh untuk kajian kependudukan.
Penerapan pengindaan jauh di bidang kependudukan yaitu untuk memetakan distribusi penduduk, jumlah, komposisi, kualitas, dan permasalahan kependudukan, serta mengidentifikasi dampak keberadaan penduduk terhadap lingkungan hidup di sekelilingnya. Pengindaan jauh dalam hal ini merupakan media atau alat untuk merekam fenomena kependudukan yang didasarkan pada beberapa aspek, seperti kepadatan pemukiman, pola pemukiman, sebaran, dan lainnya. Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan SIG dan disajikan dalam bentuk peta. Untuk mengetahui kepadatan penduduk, kita dapat menggunakan rumus kepadatan penduduk sama dengan jumlah orang per keluarga dikali jumlah unit rumah. Citra yang digunakan dalam kajian kependudukan diantaranya ada pankromik berwarna, pankromik hitam putih, Iconos, Quickbird, dan Landsat. Pemilihan foto udara tersebut karena memiliki resolusi spasial yang tinggi, sehingga bangunan objek pemukiman dan objek lainnya dapat terekam dengan jelas. Yang kedua, ada sistem informasi geografis dalam kajian kependudukan. Kaitannya dengan kajian kependudukan, sistem informasi geografis dapat dikembangkan untuk memberikan informasi masalah penduduk. Informasi yang dihasilkan dalam SIG berupa data spasial yang memberikan informasi kepadatan penduduk, jumlah, sebaran, mata pencaharian, penyusunan data pokok, sensus untuk pemilu, dan sebagainya. Informasi-informasi tersebut disajikan dalam bentuk simbol yang diskalakan. Secara umum, data kependudukan tersebut berkaitan dengan dua jenis data untuk merepresentasikan fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi. Yang pertama, ada jenis data yang menyangkut tentang keruangan, yaitu data posisi, ruang atau spasial, dan koordinat. Yang kedua, ada data yang merepresentasikan aspek deskriptif dari fenomena yang disajikan, seperti jumlah penduduk per wilayah administrasi, sebaran batas administrasi, waktu tertentu, dan sebagainya. Yang ketiga, ada peta untuk kajian kependudukan. Kajian kependudukan dalam pengembangan wilayah memiliki tujuan, di antaranya yang pertama, mengetahui kuantitas dan kualitas penduduk berdasarkan kondisi sosial, ekonomi. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan penduduk pada masa lampau dan sekarang, serta penyebarannya dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek. Yang keempat, ada memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan konsekuensi serta pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah. Lanjut, D. Kajian potensi wilayah, tata guna lahan. Pemanfaatan lahan membutuhkan kajian yang mendalam sebagai bahan pertimbangan pembangunan wilayah. Tujuannya adalah untuk menentukan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Pengindaan jauh dapat membantu perencanaan tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan pembangunan. Lokasi yang akan dibangun mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak melanggar ketentuan penggunaan lahan. Misalnya, pembangunan pemukiman, kriteria yang dapat dijadikan parameter antara lain yaitu bahayanya banjir, lereng, daya dukung tanah, kepekaan erosi, tebal tanah, dan sebagainya. Dengan bantuan pengindaan jauh, dapat memetakan daerah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan tersebut. Kajian tata guna lahan juga dapat memanfaatkan SIG. Melalui SIG, tata guna lahan dapat dibuat pemodelan perencanaan zonifikasi lahan, sehingga hasilnya dapat digunakan perencanaan pembangunan. Yang pertama, pemanfaatan pengindaan jauh untuk kajian tata guna lahan. A. Lahan pertanian. Dengan teknologi pengindaan jauh, yang merupakan teknologi terintegrasi dengan banyak bidang, mampu membuat model mengenai masalah pertanian.
Cara mengatasi dengan berbagai pertimbangan. Pengolahan lahan pertanian berkaitan dengan iklim. Informasi tentang iklim juga dapat diperoleh melalui pengindaan jauh, misalnya satelit NOAA. Nah, apa sih itu NOAA? NOAA itu singkatan dari National Oceanic and Atmospheric Administration yang merupakan badan pemerintah Amerika Serikat. Data yang diperoleh dari satelit tersebut cukup akurat, sehingga penyebaran curah hujan, angin, cuaca, dan kelembapan udara dapat kita ketahui. B. Lahan hutan. Penggunaan citra Landsat untuk kajian kehutanan memberikan manfaat yang besar, misalnya dalam monitoring kerusakan hutan, visualisasi citra hutan yang belum terganggu dan sudah terganggu akan terlihat dengan jelas. Data yang diperoleh dari monitoring tersebut dapat membantu dalam menentukan laju kerusakan hutan, pola kerusakan cadangan karbon, produksi oksigen, dan cara penanggulangannya. Yang C ada lahan pemukiman. Di dalam kajian pemukiman diperlukan pengindaan jauh dengan resolusi spasial dan spektral tinggi sehingga diperoleh data secara detail. Dengan menggunakan citra atau foto udara dapat diketahui informasi distribusi pemukiman, kepadatan penduduk, permukiman kumuh, pemukiman di desa atau di kota, sehingga mampu dijadikan acuan dalam pengembangan dan pembangunan pemukiman selanjutnya. D. Pertambangan. Citra pengindaan jauh dengan resolusi spasial yang tinggi seperti Landsat atau IKONOS dapat memberikan gambaran mengenai wilayah pertambangan dengan jelas. Kawasan pertambangan pada citra tampak perubahan kondisi lingkungan fisik, seperti perubahan topografi, tutupan lahan, bentuk permukaan bumi, dan perubahan fungsi lahan lainnya. Adapun manfaat pengindaan jauh di bidang pertambangan diantaranya adalah untuk inventarisasi potensi tambang, pemetaan tutupan lahan, perencanaan site plan lokasi tambang, monitoring perubahan lahan, monitoring reklamasi lahan, dan lain-lain. Yang kedua ada pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian tata guna lahan. SIG dapat membantu dalam merencanakan masing-masing penggunaan lahan di setiap wilayah sesuai dengan kriteria tertentu sebagai acuan pembangunan utilitas tertentu. Dengan menggunakan SIG dapat memetakan lokasi pembukaan lahan pertanian, pembangunan perumahan supaya tidak mengganggu produktivitas pertanian, dan sebagainya. Yang ketiga ada pemanfaatan peta untuk kajian tata guna lahan. Manfaat peta penggunaan lahan secara umum adalah 1. Mengetahui jenis pemanfaatan lahan pada wilayah tertentu. 2. Dapat digunakan sebagai kajian hubungan antara kenampakan fisik lahan dengan kondisi sosial. 3. Mengetahui kecenderungan perkembangan lahan. 4. Sebagai saran dan masukan dalam pemodelan perencanaan pemanfaatan lahan atau evaluasi. 5. Dapat digunakan sebagai acuan pembangunan fisik lahan dan pengembangan sosial. Nah, sekarang kita udah pada materi yang terakhir, yaitu kajian kesehatan lingkungan. Penggunaan pengindaan jauh, SIG, dan peta dapat digunakan untuk kajian kesehatan lingkungan. Perkembangan teknologi ini tentunya dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam mendukung pembangunan sosial. Yang pertama, pemanfaatan pengindaan jauh untuk kajian kesehatan lingkungan. Pengindaan jauh pada daerah terdampak bencana dapat memberikan informasi mengenai kebijakan yang dapat diambil, kerusakan bangunan, penentuan lokasi relokasi pemukiman, penentuan posko kesehatan, jalur evakuasi, dan sebagainya. Pengindaan jauh memiliki kemampuan dalam pengendalian dan penyajian data ruang penyakit menular maupun penyakit yang erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu.
Penginderaan jauh sangat efektif dan efisien dalam memudahkan pekerjaan petugas kesehatan, khususnya dalam mengatasi masalah kegawat daruratan yang saat ini banyak terjadi di daerah-daerah Indonesia. Misalnya demam berdarah, tipes, dan sebagainya. Kajian kesehatan ini dapat menggunakan citra alos AFNIR 2 yang memiliki resolusi spasial 10 meter. Yang kedua, pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan lingkungan. Manfaat sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan diantaranya memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan, penanggulangan sebaran penyakit, pemetaan pola persebaran penyakit, analisis kondisi kesehatan di suatu daerah, analisis dan pemantauan kesehatan masyarakat, pemetaan tenaga medis dan kebutuhannya, evaluasi dan pengamatan sumber daya kesehatan, dan analisis kebutuhan obat-obatan, dan lain-lain. Agar kajian kesehatan lingkungan dengan menggunakan SIG dapat menyajikan data yang akurat, maka harus memenuhi syarat terutama dalam sumber data. Sumber data harus akurat sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data dalam kajian kesehatan dapat dikelompokkan. Yang pertama ada data fisik, yaitu sumber data fisik yang berkaitan dengan bentang alam lingkungan. Yang pertama iklim, 2 tanah, 3 topografi, 4 hidrologi, dan lain-lain. Yang kedua ada data sosial. Sumber data sosial berkaitan dengan kondisi masyarakat, misalnya jumlah penduduk, sebaran penduduk, kondisi pemukiman, kondisi sanitasi, dan fasilitas umum. Yang ketiga ada pemanfaatan peta untuk kajian kesehatan lingkungan. Manfaat peta bagi kesehatan lingkungan yaitu peta dapat digunakan sebagai alat monitoring masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Pemetaan dilakukan pada kelompok masyarakat dan cakupan wilayahnya berdasarkan status kesehatan, kebutuhan masyarakat, jumlah penderita, dan lainnya. B. Peta digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan risiko kesehatan di masyarakat. Permasalahan kesehatan yang ada di setiap daerah itu berbeda-beda, termasuk faktor penyebab kualitas kesehatan masyarakat. Melalui pemetaan, pengambilan kebijakan dan masyarakat dapat menentukan arah penanganan dan peningkatan kualitas kesehatan. C. Memberikan informasi, mendidik, dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan lingkungan. Peta menyajikan informasi tentang kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan kurang berdasarkan daerah tertentu. Pada masyarakat yang pengetahuannya kurang, dapat dilakukan sosialisasi kesehatan lingkungan. D. Pemetaan kesehatan lingkungan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah berdasarkan luasan tertentu. Kelompok masyarakat dipetakan dengan kriteria tertentu. Misalnya, risiko penyakit malaria di desa A sangat tinggi, risiko penyakit demam berdarah di desa B sedang, dan risiko penyakit muntaber di desa C tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat memberdayakan kader-kader yang dapat mendukung penyuluhan dan mengurangi risiko penyakit. Peta kesehatan lingkungan dapat menggambarkan jangkauan pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dokter umum, bidan, mantri, terhadap penduduk, kebutuhan minimum di suatu wilayah, jumlah penduduk yang dapat dilayani, dan sebagainya. Sekian dari saya, Salwa Ziyada Rizky. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di kalian semua. Terima kasih, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Bye.